Ayat hari ini adalah Mazmur 15, ayat 1 sampai 5. Mari kita baca bersama. Mazmur Daud. Tuhan, siapa yang boleh menumpang dalam kemahmu? Siapa yang boleh diam di gunungmu yang kudus? Yaitu dia yang berlaku tidak bercela, yang melakukan apa yang adil dan yang mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya, yang tidak menyebarkan fitnah dengan lidahnya, yang tidak berbuat jahat terhadap temannya, dan yang tidak menimpakan cela kepada tetangganya, yang memandang hina orang yang tersingkir, tetapi memuliakan orang yang takut akan Tuhan, yang berpegang pada sumpah, walaupun rugi, yang tidak meminjamkan uangnya dengan makan riba, dan tidak menerima suap melawan orang yang tak bersalah. Siapa yang berlaku demikian, tidak akan goyah selama-lamanya. Amin. Saya akan berbagi firman Tuhan dengan judul, Dia yang boleh tinggal di kemah Tuhan, dan yang takkan goyah selamanya. Firman Tuhan hari ini adalah sebuah Mazmur Daud, yaitu doa Daud. Daud mungkin menulis Mazmur ini saat hatinya tersentuh oleh hadirat Allah di dalam bait suci, dan ia berdoa dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Dan orang-orang setelah zaman Daud mungkin telah menggubah Mazmur ini menjadi lagu pujian saat mereka naik ke bait suci dan memasukinya. Mazmur ini, doa Daud, diakhiri di ayat 5 sebagai berikut. Siapa yang berlaku demikian, tidak akan goyah selama-lamanya. Hidup yang tidak goyah, kehidupan yang tak tergoyahkan, adalah dambaan setiap orang. Namun, meskipun semua orang mendambakannya, bukan berarti semua orang dapat dengan mudah mencapainya. Bagaimana kita bisa hidup tanpa goyah, bahkan memiliki hidup yang takkan pernah goyah selamanya? Firman hari ini berkata seperti ini. Orang yang hidup sedemikian rupa sehingga layak tinggal di kemah Tuhan dan diam di gunungnya yang kudus, orang-orang seperti itulah yang akan menjalani kehidupan yang takkan pernah goyah selamanya. Mari kita baca bersama firman Tuhan hari ini di ayat 1. Mazmur Daud. Tuhan, siapa yang boleh menumpang dalam kemahmu? Siapa yang boleh diam di gunungmu yang kudus? Amin. Orang yang takkan pernah goyah selamanya adalah dia yang tinggal di kemah Tuhan dan diam di gunungnya yang kudus. Dengan kata lain, dialah orang yang merindukan ibadah dan yang menganggap perjumpaan dengan Tuhan sebagai sukacitanya. Orang yang tinggal di kemah Tuhan dan naik ke gunung kudus Tuhan, yang disebutkan di ayat pertama, tidak hanya merujuk pada seseorang yang tinggal di suatu tempat atau sekadar menuju ke lokasi tertentu. Jika kita perhatikan, ada orang yang raganya hadir di sini, tetapi hatinya di tempat lain. Ada pula orang yang raganya tidak di sini, tetapi hatinya ada di sini. Manakah yang lebih baik? Manakah yang lebih benar? Antara orang yang raganya di sini tetapi hatinya di tempat lain, dan orang yang raganya di tempat lain tetapi hatinya ada di sini, manakah yang lebih baik? Sebenarnya, duanya tidaklah ideal. Tentu saja, hati itu penting, karena tanpa hati tidak akan ada apa-apa. Tetapi apa yang ada di dalam hati akan terungkap melalui kata-kata atau tindakan. Apa yang ada di hati akan keluar melalui perkataan, dan apa yang ada di hati akan terungkap melalui perbuatan. Itulah mengapa penting bagi raga dan hati untuk hadir bersama-sama, menjadi satu, dan tertuju ke tempat ini. Orang yang menghargai kemah Tuhan, dan yang hatinya tertuju pada gunung kudusnya, yaitu bait suci Tuhan. Orang seperti itu adalah orang yang mengasihi Tuhan, dan merindukan persekutuan yang mendalam dengannya di dalam hatinya. Dan pada saat yang sama, ia adalah orang yang mewujudkan kasihnya bukan hanya dalam hati, tetapi juga melalui perkataan dan perbuatan. Kasih kepada Tuhan tidak boleh berhenti di dalam hati, tetapi harus dinyatakan dalam kehidupan nyata melalui perkataan dan perbuatan. Kasih kepada Tuhan harus diwujudkan melalui tindakan dalam hidup kita. Sebenarnya, inilah inti dari firman hari ini. Karena mulai dari ayat 2 hingga ayat terakhir, dicantumkan tindakan-tindakan konkret yang harus kita praktikkan dalam hidup kita. Saya akan membahas firman Tuhan sambil membacanya ayat demi ayat. Satu hal yang perlu kita pahami dari Mazmur ini adalah bahwa tindakan-tindakan yang harus dipraktikkan ini terbagi menjadi tindakan aktif dan tindakan pasif. Pertama, mari kita baca bersama ayat 2, yaitu dia yang berlaku tidak bercela, yang melakukan apa yang adil, dan yang mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya. Amin. Ayat 2 adalah tindakan yang aktif dan proaktif. Berlaku tidak bercela, melakukan apa yang adil, dan mengatakan kebenaran. Alkitab menyatakan bahwa orang yang bertindak aktif seperti inilah yang merindukan bait suci dan yang memiliki kualifikasi untuk tinggal di sana. Mari kita baca juga ayat 3 bersama-sama. Ayat 3.
yang tidak menyebarkan fitnah dengan lidahnya, yang tidak berbuat jahat terhadap temannya, dan yang tidak menimpakan cela. Amin. Ayat 3 adalah tindakan pasif. Tidak melakukan sesuatu. Yaitu, tidak menyebarkan fitnah dengan lidahnya, tidak berbuat jahat terhadap temannya, tidak menimpakan cela kepada tetangganya. Orang yang tidak melakukan hal-hal seperti ini adalah orang yang mengasihi tempat kudus dan merindukan ibadah. Mari kita baca juga ayat 4 bersama-sama. Yang memandang hina orang yang tersingkir, tetapi memuliakan orang yang takut akan Tuhan, yang berpegang pada sumpah, walaupun rugi. Amin. Di ayat 4, tindakan aktif dan pasif muncul bersamaan. Orang yang tercela adalah orang yang terus-menerus berbuat jahat. Ada orang-orang seperti itu di sekitar kita. Ada orang yang membuat kita berpikir, bagaimana mereka bisa terus melakukan perbuatan sejahat itu? Alkitab menyebut orang seperti itu, orang yang tercela. Memandang hina orang yang terus-menerus berbuat jahat, dan sebaliknya, memuliakan orang yang takut akan Tuhan, ini adalah tindakan aktif. Alkitab menyatakan bahwa orang yang melakukan tindakan aktif seperti inilah yang merindukan bait suci dan mengarahkan hatinya ke sana. Di sisi lain, ada tindakan pasif, yaitu berpegang pada sumpah walaupun rugi. Artinya, ia tidak berubah. Orang yang hatinya kepada Tuhan tidak goyah sekalipun harus menanggung rugi. Dialah yang merindukan bait suci. Mari kita baca juga ayat terakhir, ayat 5. Yang tidak meminjamkan uangnya dengan makan riba, dan tidak menerima suap melawan orang yang tak bersalah. Siapa yang berlaku demikian, tidak akan goyah selama-lamanya. Amin. Tidak meminjamkan uang dengan makan riba, dan tidak menerima suap. Tindakan pasif seperti ini adalah pengakuan bahwa hidup kita tidak bergantung pada hal-hal itu, melainkan pada kuasa dan kehidupan yang Tuhan berikan. Inilah tindakan orang-orang yang hatinya tertuju pada tempat kudus. Saudara-saudari yang terkasih, melakukan apa yang benar itu penting. Jalanilah hidup dengan melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Demikian juga, mari kita hidup dengan mengukir di dalam hati kita hal-hal yang tidak boleh dilakukan. Mari kita berkomitmen untuk tidak melakukan hal-hal yang dilarang. Bedakanlah dengan baik antara apa yang dilarang dan apa yang diperintahkan. Hiduplah dengan tidak melakukan apa yang dilarang, seberat apapun tantangannya, dan lakukanlah apa yang diperintahkan, sebesar apapun pengorbanannya. Orang yang menjalani kehidupan seperti itu akan memiliki hidup yang takkan pernah goyah selamanya. Saudara-saudari, bagaimana perasaan Anda setelah kita merenungkan firman Tuhan hari ini? Tidakkah ini terasa sedikit unik? Ayat pertama jelas menyanyikan tentang kerinduan hati akan tempat kudus, akan bait suci, yaitu kerinduan kepada Tuhan. Namun, mulai dari ayat 2, firman ini tidak berbicara tentang tindakan di dalam tempat kudus, melainkan tentang kehidupan kita sehari-hari. Sebab Mazmur ini lebih banyak berbicara tentang kehidupan kita sehari-hari, bukan hanya tentang apa yang terjadi pada hari Minggu di gereja. Syarat untuk tinggal di kemah Tuhan dan diam di gunungnya yang kudus tidak ditentukan oleh apa yang terjadi di dalam bait suci, yang berkaitan dengan ibadah, atau oleh perbuatan kita pada hari Minggu. Orang-orang yang tinggal di kemah Tuhan dan diam di gunungnya yang kudus adalah mereka yang menjalani kehidupan sehari-hari sesuai dengan kehendak Tuhan. Bagi mereka yang hidup kudus, bukan hanya di hadapan Tuhan, tetapi juga di hadapan sesama, seolah-olah mereka berhadapan dengan Tuhan, pintu tempat kudus akan terbuka dan gunung kudus akan menjadi tempat tinggal mereka. Saudara-saudari seiman yang terkasih, saya berdoa kiranya Tuhan memberkati Anda sekalian, agar hari ini Anda menjalaninya dengan hati seperti Daud saat ia menggubah dan menaikkan Mazmur ini. Mari kita ingat tindakan-tindakan pasif. Ada hal-hal yang tidak boleh dilakukan, tidak boleh dilihat, tidak boleh didatangi, dan tidak boleh diucapkan oleh orang percaya. Kiranya hari ini kita berkomitmen untuk tidak melakukan hal-hal yang terlarang itu. Mari kita ingat juga perintah-perintah aktif. Ada hal-hal yang harus dilakukan oleh umat Tuhan. Pagi ini, mari kita merenungkan, apakah ada hal-hal yang seharusnya saya lakukan tetapi telah saya abaikan? Mari kita bertekad, hari ini saya akan melakukannya. Hari ini saya akan melakukan apa yang seharusnya saya lakukan namun selama ini tertunda. Mari kita hidup dengan tekad seperti itu. Kepada orang yang menjalani hari-harinya seperti ini, Tuhan akan menganugerahkan hak untuk tinggal di kemahnya dan diam di gunungnya yang kudus. Dan hak istimewa itu adalah berkat yang akan meneguhkan kita, sehingga hidup kita takkan goyah selamanya. Berkat itulah yang akan Tuhan anugerahkan kepada kita.
Dalam nama Tuhan, saya memberkati Anda semua. Kiranya hari ini Anda dapat menikmati sepenuhnya berkat ini. Berkat tinggal di tempat kudus bersama Tuhan. Berkat diam di gunungnya yang kudus. Dan anugerah untuk menjalani hidup yang takkan goyah oleh apapun dan siapapun.